Nanti Danu akan dihadirkan sebagai justice kolaborator atau orang yang membantu bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus. Halo teman-teman, selamat tahun baru di tahun 2024. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Semoga teman-teman banyak rezeki, panjang umur, dan selalu dalam keberkahan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menginjak 3 tahun lamanya. Terjadi di tanggal 18 Agustus 2021 lalu, menjadi perhatian kita semuanya. Meskipun sekarang sudah ada tersangka, 5 tersangka sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat, akan tetapi masih saja banyak lika-liku dan juga cerita kebohongan. Mungkin itu saja dugaan kita. Baik, apa sih buktinya adanya sandiwara, adanya kebohongan dan juga lika-liku dalam kasus Subang ini? Kemarin ada bukti, 3 tersangka mengajukan sidang pra-peradilan di Bandung. Akhirnya ditolak hakim. Berarti hakim sudah yakin bahwa 2 alat bukti yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian Polda Jabar untuk menjerat ketiga pelaku ini sudah real, teman-teman. Kita sebagai warga masyarakat hanyalah bisa menonton, menyimak, dan mendoakan kepolisian. Semoga diberikan kelancaran. Nah, teman-teman, sampai saat ini saya belum menerima info bahwa kapan diadakannya persidangan utama. Nanti Danu akan dihadirkan sebagai justice kolaborator atau orang yang membantu bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus. Ini akan ramai sekali, ratusan saksi akan dihadirkan dan juga ratusan barang bukti akan digelar di pengadilan. Akan ramai sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, di dalam sebuah kasus tentunya adanya sebuah motivasi dari para pelaku terhadap korbannya. Nah, dugaan kita sementara dan juga kita sudah melihat dan mendengar dari kepolisian bahwa dugaan dalam kasus Subang ini adalah harta, sakit hati. Nah, motif pembunuhan di Subang saya melihat dari pengacara Ramdhanu di sini mengatakan bahwa Yosep dugaannya dibatasi dalam hal soal keuangan dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dia dirikan selama ini dari tahun-tahun yang lalu. Ahmad Taufan, pengacara tersangka Ramdhanu, memberikan dan juga membeberkan sebuah dugaan motivasi yang melatar belakangi Yosep Hidayah kenapa bisa membunuh anak dan istrinya. Seperti itu. Teman-teman, waktu itu kita sudah melihat adanya sebuah perencanaan di warung pecel lele. Ramdhanu di sana ngobrol dengan Pak Yosep Hidayah dan Pak Yosep mengungkapkan tentang sebuah kekesalannya dengan kedua almarhum atau kedua korban. Sampai hari ini, kita semuanya tidak tahu bagaimana tentang yayasan tersebut. Apakah masih berjalan, apakah tidak. Sesudah Pak Yosep Hidayah ditangkap dan juga ditahan. Oke, teman-teman. Di sana ada sebuah cerita Pak Yosep ini mengungkapkan kekesalannya kepada Ramdhanu, ingin ngasih pelajaran terhadap keluarganya karena jatahnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kita sudah mengetahui Pak Yosep ini punya istri 2, Ibu Tuti dan juga Ibu Mimin. Saya sudah bisa membayangkan tentang masalah hal itu, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membayangkan bagaimana seorang laki-laki mempunyai keluarga 2 atau istri 2. Pastilah ada sebuah tuntutan dari istri muda. Dalam hal kasus Subang ini, jika sesuatu terjadi kepada Pak Yosep dari keluarga barunya, tuntutan pengen inilah, pengen itulah, pengen dibeliin rumah, dibeliin mobil, motor, perhiasan dan segalanya, maka Pak Yosep ini akan memikirkan bagaimana mencari biaya untuk apa sebuah tuntutan dari keluarga barunya ini. Wah, kan punya yayasan. Waduh, yayasannya kan keuangannya dipegang oleh istri tuanya dan juga anaknya tersebut. Jadi bagaimana? Nah, dia mungkin meminta uang kepada Ibu Tuti, kepada Amel, tapi tidak dikasih. Atau dikasih pun tidak sesuai yang diharapkan dia. Akhirnya muncullah rasa dendam, sakit hati yang muncul di diri Pak Yosep ini. Itulah hanya sebuah analisa dan dugaan kita semuanya, karena kita dengan perasaan kita dan saya sendiri misalkan. Nah, seperti itu, ya kan, akan kesal seperti itu. Teman-teman pun pasti akan merasakan.
Ini dengan perasaan ya teman-teman seperti itu. Nah, oke. Saya melihat sebuah komentar di sini. Nah, menurutnya seperti ini. Nah, katanya, benar juga dugaan kita sebagai publik. Ini saya mewakili publik ya. Ternyata, para pelaku dalam kasus Subang ini benar dugaan saya, katanya. Orang-orang dekat korban yang semasa hidup di dunia, yang bareng-bareng hidup, yang bareng-bareng kerja, ternyata orang-orang yang sudah mengenal dengan korban dan keluarga mereka. Itu saya ambil salah satu komentar ya, karena seru-seru sekali komentar dari teman-teman yang saya baca. Luar biasa menarik dan antusias sekali dengan apa dan juga mendukung pihak kepolisian Polda Jabar agar cepat menetapkan atau vonis atau sidang seperti itu ya. Oke teman-teman. Nah mungkin jawabannya dari komentar ini saya jawab, boro-boro teman-teman yang kaget atau mungkin juga shock ya, ternyata pelaku itu orang dekat korban. Saya sendiri teman-teman dan juga rekan-rekan YouTuber saya di Subang sangat merasa kaget sekali. Karena apa? Saya itu melihat, mendengar, mengetahui apa yang diucapkan pengakuan Ramdhanu waktu itu sebelum menyerahkan diri. Nah, mendengar hal itu semua orang pun kaget mendengar pengakuan Ramdhanu bahwa Ramdhanu ada keterlibatan, bahwa Ramdhanu menyebutkan nama-nama pelaku, melakukan hal ini, melakukan hal itu. Wah, pokoknya mengerikan sekali teman-teman. Saya dan rekan-rekan sampai kaget di malam itu sebelum menyerahkan diri. Nah, karena apa? Kita tidak tahu kan dari aura wajah, dari gestur, apakah Ramdhanu ini apa seorang pembunuh atau bukan? Kan terlihatnya kan banyak yang mengatakan polos, lugu seperti itu. Kan ada orang itu yang badannya besar, bertato atau seram, tapi baik sekali gitu seperti itu. Nah, jadi tidak bisa untuk menilai orang itu, memang ya kadang kita bingung ya menilai orang itu teman-teman. Nah, jadi semuanya tidak menyangka para pelaku ini yang terlibat itu adalah keluarganya sendiri. Dulu Ibu Sumarni, AKBP Sumarni ya, waktu menjabat Kapolres Subang mengatakan clue-nya adalah dugaannya para pelaku ini adalah orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Itu baru dugaan, sekarang terbukti. Setelah Ramdhanu menyerahkan diri. Tapi bagaimana kalau misalkan Ramdhanu belum menyerahkan diri? Cerita kasus Subang ini akan lain. Dan sekarang kasus Subang meskipun sudah ada 5 tersangka, masih saja banyak skenario. Buktinya apa? 3 tersangka mengajukan sidang pra-peradilan, akan tetapi ditolak oleh hakim. Berarti hakim sudah yakin 2 alat bukti yang dipegang oleh pihak kepolisian itu sudah real untuk menetapkan Ibu Mimin, kedua anaknya, dan juga Yosef Hidayah. Ya kalau Ramdhanu kan sudah jelas mengakui perbuatannya, keterlibatannya. Otomatis keterangan Ramdhanu ini adalah keterangan tersangka, bukan keterangan saksi. Akhirnya Ramdhanu CS diciduk dan ditahan oleh pihak kepolisian. Kita tidak tahu teman-teman, orang yang sudah ditahan, misalkan Pak Yosef dan juga Ramdhanu, itu akan dipres setiap hari. Berarti akan ada sebuah keterangan-keterangan yang diungkapkannya yang belum sama sekali kita tidak ketahui di publik. Itu otomatis teman-teman, saya yakin itu. Ada sebuah pernyataan-pernyataan yang didalami oleh pihak kepolisian. Makanya pihak kepolisian sudah siap menghadapi apapun, mau menghadapi sidang pra-peradilan kemarin pun sudah siap. Karena saya yakin 100% ada sebuah informasi-informasi penting dari seorang Ramdhanu ini menyebutkan apapun itu yang terjadi dari nol sampai yang kabar penting, seperti itulah intinya teman-teman. Oke. Nah, di dalam warung pecel lele itu ada sebuah pembicaraan Pak Yosef dan juga Ramdhanu, yang di sana Pak Yosef menyuruh Ramdhanu ini menyiapkan sebilah golok. Saat sesudah tiba di rumah Ibu Tuti atau di rumah Pak Yosef tersebut, maka Ramdhanu mengambilkan sebilah golok dan Pak Yosef mengatakan hanya ingin memberi pelajaran. Pelajaran kok dibantai ya, luar biasa teman-teman. Ini sangat sadis sekali, waduh. Jadi bagaimana kekesalan Pak Yosef ini dalam
menghadapi mungkin keuangannya dibatasi oleh Ibu Tuti dan Amel, sehingga melakukan masalah hal kriminal yang sangat luar biasa. Motif pembunuhan Subang, menurut pengacara Ramdhanu, dugaannya Yosep sangat kesal sekali karena dibatasi masalah uang dari yayasan. Ahmad Taufan mengatakan Yosep pun sempat menyatakan ingin memberikan pelajaran kepada istrinya dan juga anaknya, namun tidak secara verbal mengatakan ingin membunuh korban kepada Ramdhanu tersebut. Ngobrol di sana, "No, saya ingin membantai kedua istri dan anak saya," atau si Bibi, seperti itu bilangnya Bibi kan. Nah, atau dengan si Amel, tidak seperti itu. Jadi tidak secara verbal seperti itu jelas, dan bahasanya ingin ngasih pelajaran. Ternyata terjadi apa? Dibantai teman-teman, dibunuh. Dan kasusnya menggantung, banyak sekali teka-teki, banyak sekali skenario. Karena dalam kasus Subang ini, dugaan kita pun motifnya adalah uang besar. Masa sih kemarin diberitakan hanya 30 juta rupiah, itu tidak mungkin. Ini miliaran teman-teman. Banyak sekali komentar publik yang mengatakan ini adalah uang miliaran yang diduga masuk ke yayasan tersebut. Baik, Ahmad Taufan mengatakan tersangka Yosep ini berbicara dengan Ramdhanu di warung pecel lele, ingin menunjukkan bahwa dirinya terzalimi. Selain itu, Danu pun takut kepada Yosep. Pastilah. Karena yang sudah kita ketahui, dalam kasus Subang ini banyak sekali intimidasi dan juga ancaman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu, selamat tahun baru, semangat terus, ikuti terus kasus Subang sampai selesai. Terima kasih, bye-bye.